Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Tentunya yang paling utama kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita semua. Yang tentunya alhamdulillah dengan karunia dan rahmat Allah kita berada di atas Islam, di atas iman, dan juga senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diberikan nikmat sehat, kemudian waktu luang dan juga panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas yang rutin kita jalankan pada kehidupan dunia ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini saya ditemani dengan host kita Haisan hafizahullah taala. Insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan di dalam salah satu risalah Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', peran seorang wanita di dalam memperbaiki masyarakat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimana kita berada di penghujung daripada pembahasan, yaitu tentang as-su'al wal jawab, yaitu di dalam pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang as-su'alu khamisata asyar, yaitu pertanyaan yang ke-15, dan sekarang insyaallah akan masuk ke dalam as-su'alu sadisata asyar, yaitu pertanyaan yang ke-16. Di sini disebutkan adalah hukmu imra'atin tasahalat fit taharah wa bina'an ala tasahuliha akharatis salata an waqtiha. Hukum seorang wanita yang lalai di dalam bersuci dan dengannya dia bermudah-mudahan di dalam mengakhirkan salat daripada waktunya. Ini adalah pertanyaan tentunya dari seorang wanita yang menjadi realita di dalam kehidupan, bahwasanya banyak seorang wanita di dalam bersuci setelah haid dan juga setelah nifas yang lalai tentunya daripada bersuci. Dan konsekuensinya adalah ketika seorang wanita lalai di dalam bersuci atau mengakhirkan bersuci, maka dia pun mengakhirkan daripada melaksanakan ibadah sholat. Sebagai contoh, ya ini sebagai gambaran dari pertanyaan ini supaya mudah dipahami oleh para pemirsa. Misalkan seorang wanita suci di pukul 11 siang, daripada haidnya sudah selesai ditandai dengan keluarnya keputihan. Nah, kemudian sudah jam 12, sudah masuk waktu duhur, tapi dia belum mau mandi karena mungkin malas ataupun masih ada kesibukan yang lain, sehingga nanti dia mandinya baru setengah 3. Mandi setengah 3, kemudian sholat duhurnya hampir mendekati waktu asar. Nah, ini yang juga mungkin banyak terjadi hari ini, Haisan, ya. Terus ini hanya berlaku bagi seorang wanita, karena seorang laki-laki tidak ada yang haid dan juga tidak ada yang nifas. Kemudian bagaimana jawaban Syekh rahimahullahu taala? Wal jawabu ala hadza annaha qad fa'alat itsman kabira. Dan jawaban atas pertanyaan ini bahwasanya wanita tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Falaiha an tatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya wajib untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tahrisa fi ma yastaqbil min amriha ala adai salati fi waqtiha ala alwajhi alladhi amara Allah bihi wa rasuluh. Dan hendaklah dia untuk menjaga nanti di kemudian hari daripada
bersuci, supaya dia bisa melaksanakan sholat tepat di awal waktu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah lana wal taubah an-nasuh. Dan kami, kata beliau, meminta kepada Allah bagi kami dan baginya, bagi wanita tersebut, yaitu supaya bisa taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa an yaj'alana min ahlil khairi wal 'amilina bima yurdihi, dan supaya menjadikan kami daripada orang-orang yang berada di atas kebaikan, yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wallahul muwafiq, semoga Allah memberikan taufik. Nah, itulah jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya tentang bersucinya seorang wanita yang dimana mengakhir-akhirkannya. Tentunya pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui kan bahwa seorang wanita ketika dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan Masya Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah kepada seorang wanita, bahwasanya seorang wanita ketika sudah selesai dari haidnya, selesai dari nifasnya, maka tidak ada yang dinamakan dengan qada salat. Jadi salat itu tidak ada di qadanya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami itu, kata beliau, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada saum, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi memang kalau seorang wanita haid di bulan Ramadan, maka setelah selesai Ramadan dan dalam keadaan suci, diwajibkan atasnya untuk mengqada saum. Akan tapi untuk salat maka tidak ada qada. Ini secara apa? Secara hikmahnya, kenapa seorang wanita itu tidak diperintahkan untuk mengqada salat gitu? Karena salat itu merupakan sesuatu, kalau seandainya diqada itu akan memberatkan bagi wanita. Salah satu hikmahnya. Karena kan salat itu berulang satu harinya 5 kali. Ya kalau seorang wanita misalkan haidnya 10, berarti dia harus mengqadanya 10 kali 5, 50 kali salat. Nah, itu bukan memberatkan. Maka syariat Islam itu kan memberikan kemudahan dan juga keringanan tentunya kepada seorang wanita. Nah, kan tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai kerangka umum di dalam permasalahan ini, bahwasanya seorang wanita itu kan memiliki 3 jenis darah yang itu memiliki hukum masing-masing ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan darah haid, itu darah yang berwarna hitam kecoklatan, yang keluarnya itu berdasarkan kebiasaan. Ya, itu memiliki siklus masing-masing dan itu adalah bagian daripada kebiasaan seorang wanita. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan darah nifas. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit gitu, yang keluar daripada rahimnya seorang wanita karena bermasalah dari sisi rahim, biasanya karena ada luka ataupun yang lainnya. Maka terkadang sebagian wanita memiliki darah ini. Dari yang 3 ini, Aisyah dan para pemirsa dirahmati Allah, haid dan juga nifas itu sama sekali tidak boleh seseorang itu untuk sholat. Jadi ketika seorang wanita sedang haid dan juga sedang nifas, dari mulai keluarnya darah sampai dengan mandi atau sampai dengan selesai daripada haid ataupun nifas, maka tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh saum, dan juga tidak boleh melakukan hubungan badan suami dan juga istrinya. Tidak boleh, dan ini hukumnya haram. Bahkan orang yang melakukan hubungan badan dalam keadaan sedang haid maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Kalau darah istihadah itu kan darah penyakit, dan seorang wanita yang terkena istihadah itu diwajibkan sholat, diwajibkan saum, dan boleh berhubungan suami istri gitu. Tidak ada bedanya dengan orang yang sedang suci. Cuma bedanya, orang yang sedang istihadah disunnahkan setiap sholat mandi. Setiap sholat mandi sunnahnya.
Iya. Akan tapi kalau seandainya dia tidak mau mandi karena cuaca dingin ataupun karena ya sering mandi, misalkan dikhawatirkan akan terjadinya sakit di badan, maka silahkan untuk tidak mandi, tapi setiap akan wudu ketika akan sholat itu diperintahkan untuk membasuh kemaluannya dan membersihkan darahnya. Ini bagi seorang wanita. Nah, kan tapi ketika seorang wanita itu sudah selesai, ini kita berbicara dari sisi haid dan nifas, meskipun nanti kalau dibahaskan panjang ini pembahasan khusus tentang waktunya, minimal haid, minimal nifas, kemudian paling lama haid dan nifas dan seterusnya. Ini pembahasan nanti di dalam pembahasan fikih. Tapi seorang wanita ketika selesai daripada haid, ya maka hendaklah dia langsung untuk bersuci. Dalam artian, ketika seorang wanita selesai dari haidnya atau selesai dari nifasnya, segera untuk mandi. Inilah yang dinamakan dengan mandi janabah. Karena kan perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi janabah itu selain daripada berhubungan badan, kemudian ihtilam, mimpi basah, kemudian al-inqita'u minal haid wal inqita'u minan nifas, yaitu selesai daripada haid dan juga selesai daripada nifas. Maka silahkan untuk mandi janabah. Dan rukun mandi janabah cuma dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah terkenanya seluruh anggota badan dengan air. Meskipun sunnah-sunnahnya ada wudu dulu dan seterusnya, itu bagian daripada sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian setelahnya dia mandi. Ketika misalkan tadi disebutkan ya selesainya haid seorang wanita itu jam 11, maka langsung mandi. Kalaupun seandainya ingin mengakhirkan mandi, maka tidak mengapa insya Allah selama tidak mengganggu waktu sholat gitu, Ahsan. Dalam artian gini, ketika misalkan seorang wanita selesai dari haidnya jam 8 pagi, kemudian waktu zuhur jam 12, maka dia mengakhirkan sampai jam 12 malam, jam 12 siang, mohon maaf. Apakah diperbolehkan? Jawabannya insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau ditanya utama atau tidak, maka jawabannya tidak. Karena seorang muslim itu kalau bisa tentunya jangan sampai dia terus-terusan berada di dalam keadaan hadas gitu. Dan dalam keadaan suci itu yang paling terbaik. Jadi meskipun tidak sholat ya, tapi dia kan dalam keadaan junub, dalam keadaan sedang hadas akbar, maka lebih baik adalah segera untuk dihilangkan dengan cara mandi dan bersuci tentunya di dalamnya. Nah, begitu juga seorang wanita ketika selesai daripada haidnya, misalkan di waktu malam, misalkan selesai jam 12 malam, akan tapi wallahu alam kalau waktu malam itu masuk ke dalam waktu isya. Isya itu kan waktunya ya ketika tenggelam atau hilangnya senja, kemudian sampai sebelum masuknya waktu subuh. Oh, berarti kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga para akhwat yang dirahmati Allah yang menyaksikan program ini, kalau seandainya suci daripada haidnya jam 12 malam, segera langsung untuk mandi. Kenapa? Karena itu merupakan waktu isya dan silahkan langsung laksanakan sholat isya. Ya, sholat isya. Tidak boleh tentunya untuk mengakhir-akhirkan sholat. Ya, karena mengakhirkan sholat itu kan bagian daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ditunda sampai dengan keluar daripada waktunya. Dan terkadang inilah musibah yang tentunya banyak dilanggar ya oleh para wanita sebagiannya. Ya, yang tentunya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dimana terkadang karena ini terkadang terjadi ya, yang saya ketahui gitu, ada seorang akhwat, karena mungkin dia sedang malas gitu untuk sholat, kemudian dia akhirnya dia tidak memperhatikan tentang kesucian dirinya, padahal haidnya sudah selesai, tapi dia mengatakan, oh haid saya belum selesai gitu. Padahal kan seorang wanita itu biasanya masing-masing di antara mereka memiliki siklus masing-masing, Ahsan. Jadi waktu kebiasaan haid dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu biasanya Allah berikan siklus masing-masing kepada seorang wanita sebagai kemudahan bagi mereka untuk membedakan dan juga menentukannya. Tapi kalau seandainya dia sudah tahu, kemudian dia masih tidak bersuci sampai akhirnya dia mengakhirkan sholat, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau seandainya dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Saya berikan contoh gini. Misalkan kan sholat yang dekat itu maghrib ke isya lah. Ada seorang wanita yang dia itu sucinya jam 6:30 malam. Ya, jam 6:30 malam atau jam 18.30 dia sudah suci.
Kemudian dia malas, kata dia, ini malas saya mandi, kenapa? Karena waktu malam. Udah nanti aja sekalian jam 8. Kemudian dia mandinya jam 8 malam. Berarti kan dia meninggalkan sholat maghrib, dan maghrib sudah keluar daripada waktunya. Kemudian dia melaksanakan sholat maghrib dan isya, tapi maghribnya qadha, isyanya ada. Jadi maghribnya dia qadha, tapi isyanya melaksanakan di waktunya memang. Nah, maka ini juga bagian daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sengaja menunda sholat tanpa adanya udzur syar'i, tanpa adanya alasan yang dibenarkan, kemudian sampai masuknya waktu isya. Padahal kan kalau kita lihat di dalam hadis, misalkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana ketika Nabi SAW ditanya tentang ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Rasul? Yang pertama, Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Salat di awal waktu, jangan diakhir-akhirkan. Dan kalau seandainya ada sebagian suami yang melihat istrinya demikian, maka segera untuk diperingatkan, kemudian diberikan nasihat dengan cara yang terbaik gitu. Karena ini adalah bagian daripada dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takhirus shalah, yaitu apa? Mengakhirkan salat atau bermudah-mudahan di dalam salat sampai diakhirkan, maka ini adalah bagian daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk taubat kepada Allah. Dan kata Syekh rahimahullah, wanita tersebut telah melakukan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang pertanyaan yang ke-17, Ihsan. Pertanyaan yang ke-17. Dan saya akan lanjutkan kepada pertanyaan yang ke-17 sekarang. Maaf, tadi yang ke-16. Ya, betul. Ini ada pertanyaan, meskipun tentunya ini permasalahan yang jarang juga terjadi di kita, tapi sebagai amanah saya akan bacakan karena sedikit insyaallah. Pertanyaannya adalah, imra'atun qadimat ila Jeddah li ziyarati ibnatiha walam takun turidul umrah thumma badalaha ba'da an ta'tamir famin aina tuhrim. Seorang wanita yang datang ke Jeddah untuk mengunjungi anaknya, jadi anak perempuannya di sana, dan dia tidak berniat untuk melaksanakan umrah. Jadi dia berada di luar daripada miqat ketika akan datang mengunjungi anaknya, dan anaknya berada di Jeddah. Kemudian setelah itu dia ingin melaksanakan umrah. Setelah dia mengunjungi anaknya, tinggal di sana beberapa saat, kemudian dia menginginkan untuk melaksanakan umrah. Kemudian dia ditanyakan, famin aina tuhrim, dan dari mana wanita tersebut harus melaksanakan ihramnya, dari mana? Naqul, kata Syekh, kami menjawab, innaha tuhrimu min Jeddah, maka dia berihramnya dimulai dari Jeddah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma waqqatal mawaqit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala memberikan miqat, beliau bersabda, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yuridul hajja wal umrah faman kana duna dzalika famin haitsu ansha hatta ahl Makkah min Makkah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam miqat tersebut bagi mereka, yaitu bagi mereka yang tinggal di tempat tersebut seperti Dzul Hulaifah, kemudian Yalamlam, Qarnul Manazil, kemudian Al-Juhfah. Nah, maka itu bagi mereka yang tinggal di sana. Waliman ata alaihinna, atau bagi mereka yang lewat ke daerah tersebut, dalam artian orang-orang yang tinggal di luar daripada miqat. Ketika lewat miqat itu, maka mereka mengambil miqatnya di salah satu daripada yang tadi. Misalkan orang-orang yang lewat dari kota Madinah ingin ke Mekah, maka mereka melewati Dzul Hulaifah atau namanya Bir Ali. Nah, maka mereka nanti miqatnya di sana. Mimman yuridul hajja wal umrah, bagi mereka yang menginginkan haji atau umrah. Jadi siapa saja di antara kaum muslimin yang ingin melaksanakan haji dan umrah, yang tinggalnya di luar daripada miqat-miqat yang tadi, di luar daripada Dzul Hulaifah, di luar daripada Yalamlam, di luar daripada Al-Juhfah, dan di luar daripada Qarnul Manazil, maka mereka nanti memilih miqatnya di salah satu daripada yang telah disebutkan. Faman kana dzuna dzalik, dan siapa yang tinggalnya setelah miqat,
setelah miqat, wa min haitsu ansya'a, maka dia berihramnya dari tempat tinggalnya. Jadi dalam artian ketika orang yang tinggal setelah miqat, punya rumah di sana, tinggal di sana, menetap di sana, ketika akan melaksanakan haji atau umrah, maka mereka miqatnya dari tempat tinggal mereka, hatta ahla Makkah min Makkah, sampai-sampai sabda Nabi SAW, orang-orang yang tinggal di Mekah, maka mereka miqatnya dari Mekah. Jadi tidak perlu untuk keluar daripada Mekah. Jadi rumahnya itu merupakan tempat memulai untuk melaksanakan ihramnya. Jadi ihramnya dari rumahnya. Nah, ini juga yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena beliau mengambil daripada sabda Nabi ini, famin haitsu ansya, yaitu dari tempat mereka tinggal. Ini Masya Allah, Aisyah, kemudahan luar biasa. Karena kan kalau kita dan kita tahu kan hari ini bahwa Jeddah itu bukan miqat, karena Jeddah itu sudah lewat daripada miqat gitu. Tapi karena memang wanita ini ketika niat awalnya ke Jeddah itu bukan untuk haji, untuk umrah, tapi niatnya adalah untuk mengunjungi anak wanitanya. Kemudian dia tinggal beberapa saat di sana karena itu rumah anaknya. Kemudian setelah itu baru terpikir, udah saya mau umrah, Maka kata Syekh rahimahullahu taala, umrahnya dari tempat dia tinggal. Jadi dari Jeddah langsung ihram, kemudian melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Tapi kalau kita hari ini yang berada di luar daripada miqat, maka silahkan nanti ketika akan haji dan umrah pilih miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Dzul Hulaifah, kemudian ada Al-Juhfah, ada Aqar al-Manajil, kemudian ada Yalamlam. Dan biasanya kalau orang Indonesia ke Madinah dulu ngambilnya nanti di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Akan tapi kalau yang langsung ke Jeddah kemudian langsung ke Mekah biasanya mengambil miqatnya di Yalamlam, ya, dari Yalamlam, dan itu berada di atas pesawat gitu ya. Dan itu tentunya bagian daripada kewajiban di dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu mengambil ihram dari miqat. Nah, ini yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ke-18, tapi insyaallah nanti setelah rehat sejenak dulu gitu, Aisyah. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan poin yang ke-18, yaitu su'alu thaminata asyar, yaitu pertanyaan yang ke-18. Halid da'watu 'alal mar'ati wajibatun wa fi ayyi majalin tad'u? Apakah berdakwah bagi seorang wanita itu wajib, dan di mana berdakwahnya? Ini adalah pertanyaan tentunya yang ditanyakan juga oleh seorang akhwat, seorang wanita kepada beliau, yaitu tentang dakwahnya seorang wanita gitu. Dan kalaupun seorang wanita harus berdakwah, maka di tempat mana harus berdakwah? Seperti apa dakwahnya? Al-jawab, Syekh rahimahullah ta'ala beliau menjawab, yajibu an na'lama qa'idah. Kami harus mengetahui tentang kaidah. Jadi kita semua harus mengetahui tentang kaidah. Wahiyya, yaitu anna ma thabata fi haqqir rijal fahuwa thabitun fi haqqin nisa. Illa bidalilin yadullu ala dhalik. Sesuatu yang ditetapkan bagi seorang laki-laki, maka itu juga ditetapkan bagi seorang wanita. Ini kaidah mendasarnya. Kecuali ada dalil yang membedakan di antara keduanya. Dalam artian, Syekh itu sungguhnya ingin menjawab bahwa perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada laki-laki itu juga otomatis diperintahkan kepada wanita. Sesuatu yang diamalkan oleh laki-laki, maka itu juga diamalkan bagi seorang wanita. Jadi dalam tasyri' ini, dalam pensyariatan ini semuanya sama, Ahsan, tidak ada perbedaan. Akan tapi yang ada perbedaan kalau ada dalil yang itu menunjukkan dibedakan, laki-laki hukum tersendiri dan wanita ada hukum tersendiri. Nah, itu berbeda ceritanya kalau memang ada dalil yang membedakan. Beliau menyebutkan mithalu ma dalla dalil alal ikhtisasi fihi. Misalkan ada yang menunjukkan dalil tentang kekhususan wanita. Nah, ini sebagiannya tadi disebutkan bahwa hukum asalnya sama, kecuali kalau ada dalil yang itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan beliau memberikan contoh dalil yang membedakan laki-laki dan perempuan, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
di mana beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Beliau bertanya, "Wahai Rasul, apakah ada jihad bagi seorang wanita?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah." Bagi wanita itu ada jihad, tapi bukan perang, yaitu haji dan juga umrah. Ini ada perbedaan. Laki-laki harus ada jihad perang, kemudian wanita tidak ada perang, akan tapi jihadnya adalah haji dan juga umrah. Wa hadha yadullu ala anna al-jihad wa huwa jihadul a'da wajibun 'ala rijal wa laysa biwajibin 'ala nisa. Maka dalil ini, kata beliau, menunjukkan bahwa jihad, yaitu jihad perang, memerangi musuh, itu wajib bagi seorang laki-laki, tapi tidak ada bagi wanita. Ini perbedaannya, Ihsan. Kenapa dibedakan dalam masalah ini? Karena ada dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara jihadnya laki-laki dan juga jihadnya seorang wanita. Atau yang lain, kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baiknya saf seorang laki-laki itu yang paling awal, yang paling depan, dan yang paling buruknya yang paling belakang. Dan sebaik-baiknya saf seorang wanita yang paling belakang, yang buruknya yang paling depan. Ini ada perbedaan. Jadi hukum ini terbalik. Laki-laki kalau berjamaah, maka saf yang paling terbaik, yang paling depan, yang paling dekat dengan imam. Kemudian yang paling buruknya, yang paling belakangnya. Tapi kalau seorang wanita ketika berjamaah, maksudnya berjamaah yang imamnya laki-laki gitu. Jadi ketika berjamaah, kemudian imamnya laki-laki, makmumnya juga sebagiannya laki-laki, maka yang paling buruk saf seorang wanita itu yang paling depan. Dan yang paling baik itu adalah yang paling belakang. Nah, ini adalah hukum yang dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Ini ada perbedaannya memang, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal aslu, akan tapi kata beliau, hukum asalnya, ma thabata fi haqqi rijal fahuwa thabitun fi haqqin nisa min ma'muratin wa manhiyatin, wa ma thabata fi haqqin nisa fahuwa thabitun fi haqqi rijal. Hukum asalnya adalah apa yang ditetapkan bagi seorang laki-laki itu juga ditetapkan bagi seorang wanita, baik itu dari berupa perintah ataupun larangan. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada laki-laki, itu juga Allah perintahkan kepada wanita. Apa yang Allah perintahkan larang kepada laki-laki, itu juga yang Allah larang kepada wanita. Maka hukum asalnya demikian. Jadi seseorang itu tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh kata beliau, man qadhafa rajulan, siapa yang menuduh seorang laki-laki berzina, maksudnya wajib an yuhaddatsa 80 jaldah, maka wajib diberikan hukum had, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ma'anal ayata fil ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat, qala ta'ala wal ladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menuduh seorang wanita yang muhsanah, yang menjaga dirinya, yang menjaga kesuciannya dari melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, kemudian orang yang menuduh tidak bisa memberikan saksi 4 orang saksi, tidak ada saksinya 4 orang, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Ayat ini, Aisyah, membicarakan tentang laki-laki yang menuduh wanita. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menuduh wanita baik-baik, ini wanita salihah, tiba-tiba dituduh oleh seorang laki-laki melakukan zina, padahal wanita itu wanita baik-baik, dan laki-laki ini tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Saksinya nggak ada, cuma dirinya sendiri. Maka laki-laki ini dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Karena dia telah apa? Telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu menjatuhkan kehormatan seorang wanita muslimah. Nah, bagaimana sekarang kalau hukumnya dibalik? Dalam artian yang menuduh itu bukan laki-laki ke perempuan, tapi perempuan nuduh ke laki-laki. Ada seorang wanita ketika laki-lakinya datang ke dia mengatakan, kamu pezina, kamu telah melakukan zina. Ditanya, ada saksi? Tidak ada. Ada bukti? Tidak ada. Apakah tetap wanita ini juga dicambuk sebanyak 80 kali cambukan? Maka jawabannya
Iya, karena hukumnya sama. Meskipun ayat itu menyebutkan laki-laki ke perempuan, tapi dalam penerapan hukumnya perempuan ke laki-laki juga sama, berlaku hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Kenapa demikian? Karena dalam perkara ini syariat Islam tidak membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi semuanya sama. Semuanya sama. Kemudian kata beliau, "Tsumma nanzur ila da'wah ila Allah azza wa jalla, hal hiya khassatun birrijal am hiya 'amatun mushtarakah?" Kemudian kata beliau, kita melihat dari sisi dakwah. Tadi kan pertanyaannya, apakah dakwah itu hanya wajib bagi laki-laki atau juga wajib bagi perempuan? Kata beliau, kita melihat dari sisi dakwah. Apakah dakwah ini khusus bagi laki-laki atau umum yang sifatnya laki-laki dan perempuan? والذي يتبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها مشتركة عامة لكن مجال الدعوة المرأة غير مجال الدعوة الرجل. Kata beliau, dan yang jelas daripada firman Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban bersama. Laki-laki dan perempuan semuanya wajib untuk berdakwah. Tapi medan dakwah, tempat dakwah itu ada pembedaan antara laki dan juga perempuan. Beliau menyebutkan, "Fal mar'atu tad'u ila Allah Ta'ala fil mujtama'in nisa'i wa laysa fi mujtama'ir rijal. Fahiya tad'u fil haqqi alladhi yumkinuha an tad'u fihi wa huwa mujtama'un nisa' sawa'un kana fil madaris aw fil masajid." Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, seorang wanita itu ketika dia berdakwah, maka berdakwahnya di masyarakat yang wanita. Dan tidak boleh seorang wanita berdakwah di masyarakat yang laki-laki gitu. Karena ini berbahaya. Sebagai contoh ya, seorang wanita ceramah, kemudian mustaminya laki-laki, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Maka seorang wanita ketika dia berdakwah, maka dipastikan di masyarakat yang wanita, atau di sekolah-sekolah, atau juga di masjid-masjid. Jadi tempat boleh di sekolah, boleh di lingkungan masyarakat, kemudian juga di masjid, gak jadi masalah, silahkan bagi seorang wanita. Tapi tentunya seorang wanita berdakwah kepada seorang wanita. Ya misalkan ya, kalau kita belajar tentang apa? Tentang tauhid, pengajian khusus ibu-ibu kan banyak gitu ya. Kemudian halaqah untuk ibu-ibu dalam Quran, dalam tahsin, itu nggak jadi masalah insyaallah. Ataupun di masjid ya, ketika ada kajian, kemudian pematerinya wanita dan yang hadir juga semuanya wanita, maka seperti ini juga insyaallah tidak mengapa. Atau di sekolah yang menjadi guru khusus untuk apa, siswa yang wanita, menjadi dosen yang mahasiswi semua gitu ya, yang ada di sana. Dan itu merupakan bagian daripada kewajiban yang itu berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku juga bagi wanita. Jadi dalam perkara ini, Ihsan dan para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan dalam dakwah, tapi majalnya iya. Kalau laki-laki kan bisa berdakwah kepada laki-laki dan perempuan, itu lebih luas. Tapi kalau wanita, yang lebih selamat berdakwahnya kepada sesama wanita. Karena hari ini juga Ihsan ya, sesungguhnya kalau kita cermati gitu ya, banyak hukum-hukum atau dalam dakwah itu yang sulit terjangkau oleh laki-laki. Sebagai contoh, yang ya, saya kan juga sama mengajar gitu di Ikhwan dan juga di Ahwat. Ada berbagai macam perkara yang sulit itu terjangkau oleh mudarris atau guru yang laki-laki. Contohnya, ketika seseorang itu sedang mengajarkan tentang kitabul janaiz, yaitu tentang kitab jenazah. Bagaimana cara misalkan mengkafani mayat wanita? Karena ada perbedaan tuh dari sisi jumlah helai kain kafannya, caranya ada perbedaan. Kemudian dari sisi memandikan jenazah, itu kan harus praktek, harus melihat langsung. Nah itu kan tidak bisa dipraktekkan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Tapi kalau yang mengajarnya adalah seorang akhwat, seorang wanita, itu dengan mudah untuk bisa dipraktekkan. Dalam wudu, ya dalam wudu. Ketika seorang wanita yang mengajar, misalkan di sekolah atau di kelas, ketika mengajarkan, ayo wudu, kemudian dipastikan tangannya terbasuh. Kalau laki-laki kan sulit untuk melihat, kan itu aurat, tidak bisa.
Ya begitu juga dalam perkara yang lain, hatta dalam sholat gitu. Ketika seorang wanita suruh, ayo belajar sholat, yaitu dalam artian sholat, sifat sholat Nabi, gerakannya. Kan kalau wanita kalau ada salah langsung dibetulkan gitu ya, langsung diratakan punggungnya, misalkan dengan kepalanya ketika ruku. Tapi kalau sama laki-laki itu gak bisa. Nggak bisa, ada sisi prakteknya. Maka dalam masalah ini justru yang lebih dekat adalah ketika yang berdakwahnya adalah seorang wanita. Apalagi ketika dalam menjelaskan tentang haid, tentang nifas, kemudian tentang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum seorang wanita, tentang bagaimana wanita dalam rumah, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Nah, maka itu semuanya yang paling mudah dan mudah dipahami insyaallah karena dari sisi hubungan emosionalnya sama adalah ketika yang menyampaikan itu adalah seorang wanita. Dan hari ini tentunya kita juga sangat membutuhkan kepada seorang wanita akhwat yang dimana mereka memiliki kefakihan dari sisi agama Islam, bisa mengajarkan tauhid, bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh juga kan tahsin gitu, Ahsan. Apakah bisa seorang laki-laki mengajar tahsin wanita? Ya bisa-bisa saja ketika ada hijab gitu ya, ada penghalang gitu. Tapi dari sisi berbicara tentang efektif atau tidak, dengan wanita lebih efektif gitu. Misalkan pengucapan huruf tadi ya, Ahsan. Kalau sama wanita kan bisa langsung dilihat, ini kurang, ini monyongnya kurang misalkan, mulutnya kurang terbuka. Nah ini gerakan bibirnya kurang pas. Itu bisa langsung dibetulkan oleh seorang wanita. Makanya Masya Allah di dalam permasalahan ini, jadi ketika seorang wanita memiliki peran dalam berdakwah, tentunya ini merupakan bagian daripada sesuatu yang sangat mulia tentunya di dalam syariat Islam. Dan berdakwah bagi seorang wanita itu sama dengan hukum berdakwah bagi seorang laki-laki. Dan kita tahu bersama bahwa dakwah itu hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu fardu kifayah. Kalau salah seorang di antara kaum muslimin sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban kepada yang lainnya. Nah ini yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam pertanyaan yang ke-18. Barangkali demikian Ahsan, wallahu taala alam. Nah, dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.